Ya, 3 provinsi baru ditambahkan dalam kebijakan PPKM skala mikro karena penerapan PPKM mikro ini diyakini bisa menekan laju penambahan pasien positif COVID-19. Bagaimana kemudian kemungkinan penerapan kebijakan ini di provinsi lainnya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, selamat malam. Selamat malam. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Mahyildi Ansyarullah, Gubernur Sumatera Barat yang kami masih menunggu sambungannya terhubung bersama kami. Saya ke Pak Alex. Pak Alex, kalau melihat dari perluasan PPKM Mikro keluar Jawa, ada 3 wilayah saat ini. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan penerapan atau perluasan ini untuk menetapkan daerah ini masuk ke dalam perluasan PPKM skala mikro? Ya, jadi yang harus kita lihat bahwa PPKM skala mikro yang sudah diperpanjang lagi, bahwa di Pulau Jawa dan Bali di 7 provinsi, kita lihat bahwa angka kepositifan itu sudah melandai dan juga angka kesembuhan meningkat, dan kita lihat juga bahwa mortality juga hari ini jumlahnya hanya 129 bertambah, dan itu merupakan contoh yang ekstrim di Pulau Jawa Bali yang padat penduduk, dan di 7 provinsi kita bisa menekan, menambah angka kesembuhan. Dan kemudian positivity rate juga walaupun belum stabil tapi sudah cenderung menurun. Dan di satu pihak bahwa ada beberapa provinsi di luar Pulau Jawa yang kita lihat positivity rate masih tinggi, dan kemudian juga angka kesakitan termasuk juga angka kematian masih cukup tinggi. Sebagai contoh adalah di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan kemudian Sulawesi Selatan. Dan di mana duduknya pada beberapa kabupaten kota ada konsentrasi yang cukup tinggi, seperti daerah Medan, Deli Serdang misalnya, atau di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan. Demikian juga di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar dan sekitarnya. Tentu ini harus bisa diselesaikan rantai penularannya secara sistematis, harus turun ke tingkat level yang lebih bawah, yang lebih terimplementasi, yaitu di tingkat rumah tangga, RW, dan di tingkat desa. Jadi Bapak Presiden Jokowi sudah berikan arahan untuk memperluas PPKM skala mikro ini tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga akan diterapkan 3 provinsi di luar Jawa. Bahkan mungkin nanti akan lebih luas lagi ke provinsi lainnya. Karena kita lihat bahwa dengan adanya konsep PPKM skala mikro, itu keterlibatan masyarakat semakin jelas, kemudian kepala desa atau kepala kelurahan bersama dengan puskesmas dan tim pelacakan kontaknya akan bekerja lebih sistematis. Salah satu yang diuntungkan dari PPKM skala mikro adalah bahwa ada zonasi. Ini selama ini yang agak tinggal. Seperti kita ketahui bahwa Satgas COVID-19 nasional itu sudah mengutus 6.800 tim pelacak, kontak tracer, dari sejak November. Tapi persoalannya adalah di treatmentnya. Treatmentnya itu adalah isolasi dan karantina. Kalau itu hanya dikerjakan oleh tim pelacak bersama puskesmas tanpa ada pengawasan, maka mereka yang dilakukan isolasi maupun dikarantina, pengawasannya kurang. Tapi dengan dilakukannya sistem PPKM skala mikro, ini semua bisa dipenuhi. Artinya tim pelacakan kontak yang berbasis puskesmas bisa bekerja secara optimal, dan kemudian bersama posko desa atau posko kelurahan melakukan zonasi wilayah, dan berdasarkan instruksi Mendagri, zonasi itu ada yang hijau, ada kuning, dan oranye, dan merah. Dan zonasi itu akan mengklasifikasikan aktivitas masing-masing. Dan kemudian peranan posko desa di sini juga akan lebih terlihat, khususnya di dalam pengawasan mereka yang dijonasi, kemudian di dalam monitoring dan evaluasi pemberlakuan 3T dan 3M, dan tidak kalah pentingnya juga posko desa juga mendapat bantuan untuk bisa menyalurkan logistik kepada mereka yang diisolasi. Sehingga dengan demikian instruksi Mendagri 04 ini akan muncul nanti instruksi Mendagri 05
kalau misalnya ini nanti akan Apa menjadi salah perbedaannya, satu Pak model Alex? supaya di luar Pulau Jawa dan Bali akan diberlakukan. Apa perbedaannya 04 dan 05 ini, Pak Alex? 04 dan 05, kalau 04 itu hanya di 7 provinsi Jawa dan Bali. Jadi Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kenapa ini yang pertama menjadi program? Karena mereka provinsi ini yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk angka kesakitan dan angka kematian, walaupun juga memberikan kontribusi terbesar juga untuk angka kesembuhan. Dan dari segi populasi, termasuk populasi yang padat. Jadi populasi padat itu ada di perkotaan, ada di perdesaan, ada juga yang di setengah perdesaan, di setengah perkotaan. Tentunya ini harus perlu kita teliti lebih ulang, dan atas arahan Kasatgas COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, saat ini ada 7 tim berada di 7 desa di 7 provinsi. 7 tim ini terdiri dari anggota Satgas, Adinkes, Yakmi, para epidemiologi, dan dari tim Kemenkes untuk bersama-sama melihat role model mana yang akan bisa dilaksanakan menurut kearifan lokal. Karena dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan epidemiologi ini perlu dilaksanakan dengan bahasa lokal. Dan bahasa lokal itu tentu akan meresapkan kearifan lokal di daerah setempat. Tindakan-tindakan karantina dan isolasi di daerah peternakan tentu akan berbeda daerah pertanian. Demikian juga yang di daerah pertanian akan berbeda di tengah perkotaan ataupun di daerah industri. Semua punya pendekatan-pendekatan yang humanis yang agak berbeda. Demikian juga kalau ini misalnya diterapkan di daerah Bekasi yang di mana banyak industri, banyak perumahan-perumahan karyawan, itu akan berbeda kalau misalnya ini situasinya di daerah pertanian ataupun di pegunungan. Oleh karena itu ketujuh tim ini nanti akan memberikan laporannya dan kemudian juga akan ditinjau oleh Bapak Kasatgas untuk bisa dilihat yang desa yang mana yang bisa akan diterapkan sehingga kegiatan PPKM skala mikro itu adalah kegiatan yang akrab di masyarakat, dan bagi masyarakat yang diisolasi ataupun yang di karantina, isolasinya adalah isolasi yang menyenangkan. Baik, Pak Alex, kalau isolasi yang menyusahkan. Kalau tadi disebutkan indikatornya berarti ada penurunan laju, positivity rate juga bisa ditekan di beberapa daerah yang melakukan PPKM skala mikro ini. Kemudian artinya Satgas bisa menyebut ini sebagai cara yang efektif, cukup optimistis menjadi solusi jitu pengendalian COVID. Namun pertanyaannya adalah mengapa komunikasi ini baru dilakukan di bulan Januari awal dan untuk di Pulau Jawa? Kenapa tidak dari sebelumnya komunikasi ini jika memang benar konsep kearifan lokal juga diikut sertakan dalam perubahan perilaku untuk menekan laju COVID-19 di tiap wilayah? Baik, yang harus kita ingat juga bahwa pemerintah bukan tidak melakukan berbagai penanggulangan. Kita sudah ingat bahwa dari sejak Maret ada gugus tugas, kemudian ada PSBB, dan kemudian ada PSBB yang dimodifikasi. Ini semua model-model yang sudah diberlakukan untuk bisa menekan angka kepositifan dan juga menekan angka kematian clear. Tapi persoalannya adalah bahwa new emerging disease ini, pandemi ini adalah suasana yang baru, suasana kebatinan yang baru yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, yaitu pandemik. Sehingga memang kata kunci menghentikan penularan ini adalah perubahan perilaku. Tapi perubahan perilaku itu tidak bisa diterapkan sedemikian cepatnya. Contohnya misalnya mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan, itu membutuhkan waktu. Misalnya ada hajatan perkawinan yang dulu dihadiri oleh bisa 100 orang, sekarang hanya dihadiri oleh 20 orang. Ini juga membutuhkan waktu untuk merubah sikap. Demikian juga misalnya untuk acara-acara yang dulunya makan prasmanan, kemudian sekarang harus nasi kotak. Ini juga membutuhkan waktu. Jadi oleh karena itu memang kata kunci untuk memutuskan rantai penularan adalah perubahan perilaku. Dan kemudian untuk mengetahui bagaimana pola transmisi
virus itu dengan 3T. Dan untuk menghentikan transmisi di antara manusia dengan manusia itu adalah 3M. Jadi strategi ini adalah dengan 3M, kemudian 3T, dan ini harus menjadi perubahan perilaku. Dan di tengah-tengahnya ini kita melaksanakan vaksinasi. Oleh karena itu pemerintah sekarang dengan maksimal akan meningkatkan jumlah kapasitas vaksinasi sehingga upahnya sesuai dengan target. Dan kemudian PPKM skala mikro diterapkan juga dengan optimal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat supaya transmisi virus yang syarat ini ada di tingkat keluarga bisa kita hentikan. Memang orang selalu kata kenapa instruksi Mendagri 04 itu seolah-olah melonggarkan. Ya memang mall buka sampai jam 9 malam. Working from office naik jadi 50%. Tapi ini gunanya adalah agar mereka yang di zona hijau bisa terlibat di dalam aktivitas sosial dan aktivitas perekonomian. Jadi kalau kita lihat laporan belakangan ini, yang zona merah itu tidak sebanyak zona yang kuning. Zona hijau jauh lebih banyak. Tapi zona merah ini berpotensi untuk menularkan. Zona oranye juga termasuk zona kuning. Jadi bagi mereka yang tinggal di daerah hijau, di dalam skala mikro, ini aktivitas sosialnya, aktivitas pekerjaannya, aktivitas perekonomiannya masih bisa bergulir. Jadi kita setuju pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan pemulihan ekonomi dan pemulihan ekonomi tidak mengabaikan pemulihan kesehatan. Harus dua-duanya maju. Pak Alex, tapi dan dalam melaksanakan tugas ini, semua ini harus kolaborasi. Oke, Pak Alex, kalau kita berbicara soal pemulihan ekonomi melalui cara PPKM Mikro ini, kita ketahui bahwa PPKM Mikro ini memerlukan koordinasi dengan yang skalanya kecil, termasuk posko tingkat kelurahan dan juga desa. Tapi nyatanya, tadi sebelumnya Profesor Wiku juga mengatakan ada kendalanya. Ada kendala dana yang akhirnya dikumpulkan secara sukarela, secara mandiri oleh warga untuk membantu warga lainnya yang mungkin terisolasi atau harus melakukan perawatan karena COVID-19 ini. Bagaimana kemudian Satgas menanggapi hal ini? Tapi untuk menjawabnya kita harus jeda sejenak, Pak Alexander. Untuk itu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, masih juga bergabung dalam dialog mengenai perluasan PPKM Mikro di luar Pulau Jawa. Ada Brigjen TNI Purnawirawan Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alexander, tadi pertanyaan saya terakhir, kita tahu dalam PPKM Mikro ini memerlukan koordinasi juga bersama dengan satuan terkecil, yakni tingkat desa. Tapi kalau dari Prof. Wiku, tadi posko-posko di desa ternyata memiliki hambatan, yakni dana. Dananya bahkan ada beberapa yang kemudian ditalangi, yang kemudian dikumpulkan secara independen, secara mandiri oleh warga desa setempat untuk membantu isolasi mandiri sejumlah orang yang terpapar COVID-19. Tanggapan Satgas? Ya baik, jadi yang kalau kita lihat PPKM skala mikro ada dua hal yang harus kita lihat ya. Satu, kalau di perkotaan itu di kelurahan. Persoalannya adalah di kelurahan, RT dan RW. Tentu struktur organisasi pendukung akan lebih baik dan kemudian sarana prasarana tentu akan sudah lebih established. Nah kemudian ada PPKM skala mikro yang di tingkat pedesaan. Dan di pedesaan ini tentu sesuai dengan wilayahnya. Dan yang kita ketahui bahwa ada dari pedesaan, ada bantuan desa, dan saya kira Kementerian Pedesaan pasti akan mencurahkan segala energi yang ada, sumber-sumber yang ada untuk mendukung ini. Karena persoalannya kalau di desa, itu kalau mereka diisolasi, khususnya apakah dia petani atau peternak, maka waktunya untuk mengurusi tani dan ternak tentu berkurang. Sekalipun dia masih bisa melepas kandang ayamnya pagi-pagi dan sore tutup lagi, tapi untuk makan minum tentu harus perlu didukung. Demikian juga kalau misalnya itu di kelurahan, di daerah industri misalnya. Tentu dia diisolasi, tidak bekerja. Dan tentu uang hariannya akan berkurang.
Nah, di sini tentu nanti Kementerian Sosial dan kemudian dari aparat yang ada di tingkat kota madya ataupun di kecamatan tentu akan bisa membuat satu konsep untuk bisa mendukung logistiknya. Yang pasti, perintah pasti hadir. Hadir di PPKM skala mikro di pedesaan dan hadir di PPKM skala mikro di kelurahan. Karena ini semua adalah rakyat Indonesia. Dan menurut panggilan konstitusi adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan kemudian kalau sakit mengobati dan kemudian kalau tertular dia diisolasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan tanggung jawab ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosial dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu memang konsep PPKM skala mikro tingkat desa ini juga harus membangun semangat kegotong royongan. Dan kegotong royongan itu tidak mesti dalam bentuk rupiah. Kegotongan royongan itu bisa mandiri dalam bentuk logistik yang masing-masing mereka peroleh. Tentu dalam hal ini akan diatur sesuai dengan kebijakan-kebijakan kepala desa dan kepala kelurahan yang ada. Dan saya yakin Binsa, Babin Kaptipmas, baik di kelurahan maupun di pedesaan akan bersama-sama untuk mendukung. Yakinlah ada yang kelaparan oleh karena zona isolasi. Dan yakinlah ada yang sakit tidak akan dievakuasi pada zona isolasi. Pemerintah sampai aparat yang terkecil sudah mempunyai jaringan koordinasi, termasuk juga jaringan dalam reporting dan recording. Karena semua yang dikerjakan ini harus dilaporkan. Berapa angka kesakitan, kontak eratnya berapa, apa yang suspek, kendati pun testingnya nanti adalah di puskesmas. Tetapi ini tetap harus dilaporkan. Jadi oleh karena itu, dalam melaksanakan PPKM skala mikro ini memang harus komprehensif. Harus memperhatikan logistiknya, harus memperhatikan tingkat kesehatannya, termasuk juga sarana testingnya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah pada zona isolasi untuk mengkontrol dan mengorganize limbah. Karena yang di zona merah, itu maskernya pasti adalah masker infeksius, termasuk yang di zona oranye atau zona kuning. Tapi kalaupun dia di zona hijau, kendati pun dia tidak positif, limbah maskernya juga harus dikelola dengan baik. Sehingga pada kesempatan ini juga kita mengajak desa agar mengelola limbah-limbah yang ada, dan itu sudah ada aturannya, mana limbah infeksius harus disimpan dalam wadah tertentu, dalam plastik tertentu, kemudian dikumpulkan oleh mereka relawan-relawan yang ada di desa. Sehingga kita mengajari mana yang infeksius, mana yang tidak, dan juga mengajak penduduk untuk mencintai lingkungannya supaya tidak tercemar. Dan yang berikut juga bahwa di sini peranan puskesmas sangat penting. Karena puskesmas dan tim pelacakan yang paling paham mengenai siapa itu yang suspected, siapa itu yang bergejala. Dan kemudian kalau dia terkonfirmasi, siapa itu kontak erat. Dan kemudian kalau mereka adalah yang termasuk kontak erat, apa perlakuan kontak erat dan bagaimana pengamatannya selama 14 hari ke depan. Dan kemudian puskesmas bersama posko desa juga harus menjaga, jangan upaya pelacakan kontak akan berubah menjadi stigmatisasi. Stigma yang membuat mereka sembunyi. Dan oleh karena itu, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan menggunakan bahasa-bahasa lokal. Bahasa lokal misalnya di Yogyakarta akan berbeda dengan bahasa lokal kalau ini di Karawang. Demikian juga kalau nanti ini sudah diperluas di luar Pulau Jawa dan Bali, bahasa lokal akan lebih variatif. Contohnya saja untuk mendefinisikan sesak napas dan batuk belum tentu sama pengertiannya. Untuk oleh karena itu nanti tim pelacakan kontak juga harus dididik. Makanya Satgas COVID-19 nasional itu mengutus 6.800 lebih, itu adalah pendidikan D3. Mereka memang dedicated waktunya untuk menjadi pelacakan kontak, bukan kerja sampingan. Jadi memang mereka sudah dilatih untuk itu dan berkontribusi dedicated untuk pelacakan kontak. Walaupun rasio yang harus diminta adalah 1 terkonfirmasi, paling tidak 20 sampai 30 orang kontaknya harus dicari. Tapi oleh karena hambatan komunikasi, oleh karena hambatan sosial, maka ini
rasionya yang paling tinggi di Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu 1:12. Tetapi di daerah lain 1:5 atau 1:7. Tentunya ini juga harus kita berikan pemahaman kepada orang-orang, mereka yang di tracing sebagai kontak erat itu bukan stigma, tapi dia di tracing sebagai kontak erat untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, istrinya, anaknya supaya tidak sakit. Jadi komunikasi-komunikasi inilah yang harus sampaikan di masyarakat dalam bahasa setempat. Sehingga pemahaman itu tidak terjadi multitafsir yang membuat mereka akan makin menjauh. Dan kita lihat hasilnya di Pulau Jawa dan Bali itu sudah semuanya melandai. Dan kita bergembira angka kematian itu hanya bertambah hari ini 129. Walaupun sebenarnya angka kematian kita masih tinggi dibandingkan dunia. Dan kita itu sekarang 2,7%. Sementara dunia itu 2,2%. Maka ini adalah tugas kita juga untuk menurunkan angka kematian. Dan Satgas COVID-19 Nasional dari minggu ke minggu melakukan pelatihan kepada dokter-dokter di ICU dan dokter-dokter di isolasi. Di mana bahannya adalah dari 5 organisasi profesi. Organisasi profesi itu adalah Perhimpunan Dokter Paru, Perhimpunan Penyakit Dalam, Perhimpunan Dokter Anak, dan Perhimpunan Dokter Intensif dan Kardiologi bersama-sama merumuskan ini. Ini juga harus disampaikan, karena dokter di Banyuwangi bahasanya belum tentu sama dengan dokter yang bekerja di Jakarta Pusat. Memang SOP-nya sama, clinical guidance-nya sama, tetapi di dalam penerapannya itu perlu pelatihan. Dan kita lihat bahwa di dalam kesehatan ini, khususnya di pandemi, itu adalah living document, karena perkembangannya cepat sekali. Apa yang dipelajari tata laksana klinis di bulan Maret tahun 2020 itu sudah berbeda di 2021. Dan kita bergembira, Ria, kemampuan kapasitas laboratorium kita sudah meningkat dibandingkan Maret 2020. Terlebih lagi, laboratorium kita sudah bisa mengidentifikasi melalui genome sequencing varian-varian yang ada. Tapi varian-varian itu hanya untuk melihat pola mutasinya. Itu bukan menjadi konsumsi perorangan yang sakit. Jadi jangan sampai saya pergi ke laboratorium untuk memeriksakan PCR saya atau rapid test antigen karena saya bergejala ataupun kontak, terus kemudian saya memintakan untuk diperiksa B117, mau mutasi apa tidak. Itu bukan menjadi konsumsi publik ataupun menjadi konsumsi pasien. Itu hanya untuk melihat karakteristik virus, pola mutasi, sehingga para klinisi nanti dan para virologi bisa melakukan kebijakan-kebijakan ke depan di dalam update dan dalam membentuk guideline panduan praktek klinis di seluruh rumah sakit. Artinya komunikasi menjadi kata kunci ya, bagaimana pemulihan ekonomi dan juga kesehatan di setiap daerah yang dilakukan secara berbeda bisa menekan laju COVID-19 atau angka COVID-19 di wilayah-wilayah tersebut. Tapi Pak Alex melihat ini sebentar lagi akan dilakukan perluasan PPKM Mikro dilakukan di luar wilayah Jawa Bali, ada 3 wilayah. Apa targetnya? Apakah nanti ke depannya akan ada penambahan skala, maksud kami PPKM skala mikro ini, atau seperti apa Pak Alex? Jadi kalau kita lihat Sumatera Utara, angka kepositifan itu kalau dilihat dari Oktober sampai dengan Februari ini masih tetap tinggi. Dia meningkat tinggi dan belum juga turun. Kemudian juga di Kalimantan Timur, walaupun dia tinggi puncak, tapi ada landai, tapi juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Maret tahun lalu. Sulawesi Selatan juga angka kepositifan masih tinggi dan angka kesakitan juga masih cukup tinggi. Dan satu ukuran lagi adalah masih tingginya mortality secara rata-rata di seluruh kabupaten kota, di beberapa kabupaten kota, baik di Sumatera Utara maupun juga di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, secara spesifik Kalimantan Timur adalah daerah mana banyak industri pertambangan. Lalu lintas orang, lalu lintas SDM tinggi. Demikian juga hubungan ekonomi cukup tinggi dinamikanya. Termasuk juga Sumatera Utara, di mana di sana banyak pekerja migran yang masuk, apalagi itu daerah Tanjung Balai, kemudian di daerah kabupaten-kabupaten Sumatera Timur,
itu banyak pekerja migran yang memang harus kita sisir secara agresif dan targeted. Jadi beberapa kabupaten ini memang harus kita lihat, khususnya di pesisir pantai timur, di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, ini harus memang dijaga. Oke, kita lihat nanti bagaimana evaluasi pemberlakuan PPKM skala mikro ini yang untuk 3 provinsi yang dimulai 9 Maret ya Pak Alex, sampai dengan nanti tanggal 22 Maret mendatang, ini juga bersamaan dengan pelaksanaan atau perpanjangan PPKM skala mikro di wilayah Jawa Bali. Pak Alexander Kaginting, Ketua Satgas atau Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newscast. Terima kasih.